Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Halo para pendidik, pelajar, dan pemerhati pendidikan di Indonesia. Video ini bertujuan untuk mengupas tuntas perjalanan kurikulum pendidikan di Indonesia mulai dari era kolonial hingga saat ini. Kita akan menyelami kritik dan evaluasi terhadap kurikulum yang telah diterapkan, serta merumuskan saran-saran konstruktif bagi para pemangku kepentingan seperti Menteri Pendidikan, Presiden, dan pembuat kebijakan lainnya. Pada bagian pertama, kita akan menelusuri jejak kurikulum masa lalu. Pada era kolonial, sistem pendidikan berfokus pada kepentingan Belanda dengan kurikulum yang syarat nilai kolonialisme dan kurang memperhatikan kebutuhan belajar siswa. Pada pasca kemerdekaan, kurikulum mengalami beberapa perubahan, namun masih terjebak dalam paradigma lama dan belum sepenuhnya mencerminkan cita-cita kemerdekaan. Pada Orde Baru, kurikulum diarahkan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, namun penerapannya diwarnai dengan sentralisasi dan kontrol ketat dari pemerintah. Pada era reformasi, lahirnya otonomi daerah membuka ruang bagi desentralisasi kurikulum, namun masih diwarnai dengan kesenjangan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Pada bagian kedua, kita akan membedah kurikulum terbaru, yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama, memberikan fleksibilitas bagi sekolah dan guru dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada murid. Kedua, memperkuat profil pelajar Pancasila dengan penekanan pada karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Yang ketiga, menyediakan berbagai pilihan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Tetapi, kurikulum merdeka juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, masih terdapat kekurangan dalam sosialisasi dan pelatihan bagi guru untuk menerapkan kurikulum baru secara efektif. Yang kedua, kesesuaian infrastruktur dan sumber daya di sekolah-sekolah belum merata, berpotensi menimbulkan kesenjangan kualitas pendidikan. Yang ketiga, evaluasi terhadap efektivitas kurikulum baru masih perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dan pada bagian ketiga, kita akan merajut masa depan pendidikan Indonesia. Saran untuk Kemendikbud melakukan sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif bagi guru untuk memastikan kesiapan dalam menerapkan kurikulum merdeka. Yang kedua, memperkuat infrastruktur dan sumber daya di sekolah-sekolah, khususnya di daerah terpencil dan prasejahtera. Yang ketiga, melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kurikulum merdeka dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Saran untuk Presiden, yang pertama, memperhatikan isu pendidikan dalam agenda nasional dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Yang kedua, memastikan kemerdekaan belajar bagi siswa dan mendorong inovasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, memperkuat peran guru sebagai ujung tombak pendidikan dengan memberikan pelatihan dan penghargaan yang layak. Evolusi kurikulum pendidikan di Indonesia bagaikan sebuah perjalanan panjang dengan lika-liku dan tantangan. Kita harus terus belajar dari masa lalu, kritik terhadap masa kini, dan berani melangkah maju menuju masa depan. Pendidikan yang lebih berkualitas dan mencerahkan bagi seluruh anak bangsa. Mari bersama-sama bergotong royong untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang bermutu, inklusif, dan berkelanjutan. Video ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi dan refleksi bagi para pemangku kepentingan dalam upaya memajukan pendidikan di Indonesia. Kritik dan saran yang disampaikan bersifat membangun dan bertujuan untuk mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa.